Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di sini kita akan kembali menjelaskan atau melanjutkan tutorial tentang CorelDRAW X7. Dimana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau saya menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload, menginstal dan juga mengcrack CorelDRAW X7. Sekarang kita ingin membahas secara umum dulu setelah saya buat ya. Kenapa sih kita harus CorelDRAW gitu? Kenapa nggak yang lain? Ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, Inkscape, Canva, PhotoPie dan mungkin aplikasi Android yang lainnya. Nah, kenapa sih harus CorelDRAW gitu? CorelDRAW itu sebenarnya, sekarang kita jelaskan CorelDRAW versus Photoshop gitu, yang di sekarang ini sangat banyaklah digunakan ya. Bedanya itu adalah CorelDRAW itu editor yang berbasis bitmap gitu. Kalau Photoshop itu berbasis vektor. Bedanya apa? Resolusi Corel akan sama ketika di zoom in dan zoom out. Photoshop akan berubah resolusinya. Nah, itu yang membedakan CorelDRAW dan Photoshop. Mungkin kita bahas lagi ya kekurangan dan kelemahan si CorelDRAW ini apa sih sebenarnya. Oke, kelebihan dan kekurangan CorelDRAW itu, kelebihannya yang pertama yaitu menghasilkan gambar vektor yang berkualitasnya lebih baik dari aplikasi yang lainnya, tetapi hanya di gambar vektor saja gitu, dan yang lebih baik itu kelebihan CorelDRAW. Kemudian yang kedua kelebihannya, banyak dukungan format impor dan ekspor. Nah, yang telah saya dalami juga, CorelDRAW itu tidak hanya bisa mengimpor format CDR ya. Format CorelDRAW itu kan formatnya CDR. Bisa dia mengimport misalnya format AI, format EPS ataupun format yang lainnya. Nah, itu bisa mudah diimport dan diekspor melalui CorelDRAW. Khususnya di sini akan saya jelaskan nantinya CorelDRAW X7. Kalau yang ketiga kelebihannya yaitu mudah digunakan. Kemudian yang keempat tersedia banyak fitur. Kemudian yang kelima, kita bekerja dalam satu frame atau satu lembar kerja. Tidak seperti Photoshop ya, kita banyak lembar-lembar kerjanya gitu, karena CorelDRAW itu hanya bekerja dalam satu frame saja. Adapun kekurangan dari si CorelDRAW itu, yang pertama, file cenderung berukuran besar ya. Ini juga jadi kelemahannya ya. File yang diimpor, diekspor itu cenderung berukurannya yang besar size-nya. Kemudian yang kedua yaitu berbayar. Jikapun memakai crack, pasti nanti suatu saat akan menimbulkan masalah. Jadi jika teman-teman ingin menguasai CorelDRAW ataupun yang lainnya, editor-editor yang lainnya itu kalau yang berbayar ya silahkan diusahakan kita beli dengan legal gitu, karena crack ini kan hanya untuk pembelajaran gitu. Jadi jika sudah yang profesional ingin menggunakan CorelDRAW, silahkan beli di web officialnya CorelDRAW. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ingin menjelaskan tampilan CorelDRAW di awal. Tampilan di CorelDRAW di awal tips dan trik jika kita memakai software bajakan atau cracknya. Kita jika ingin membuka si CorelDRAW, kita matikan dulu koneksi internet ya, karena bisa saja nanti suatu waktu si CorelDRAW-nya terdeteksi oleh koneksi internet. Jadi kita matikan dulu, ini saya sudah mati. Kita langsung buka CorelDRAW X7.
Ini kita close. Oke, setelah sampai di sini, saya yang di pertemuan kali ini cuma hanya ingin menjelaskan tampilannya saja dulu, dan juga bagaimana membuat shape ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan CorelDRAW di awal ya. Misalnya kita klik new, nah di sini tampilan kita ingin membuat dokumen baru pada CorelDRAW. Namanya mungkin kita buat latihan CDR. Sini size-nya buat saja A4. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita ingin warna atau color modenya itu apa gitu. Ada CMYK ataupun yang RGB. Nah, kalau saya lebih suka yang CMYK yang biasa. Kemudian kita klik OK. Setelah itu sini ada tampilan CorelDRAW, dan yang di sebelah kiri itu adalah alat atau tools yang akan kita pakai. Jika ini yang namanya pick tool untuk men-select objek atau mengubah posisi. Nah, kita buat yang pertama dulu. Ini adalah kita perhatikan ya yang sebelah kiri ini. Ini kita klik ini freehand tool. Nah, di sini ada banyak, ada freehand, ada 2 point line, bezier, pen. Kalau saya biasa memakai pen. Ya seperti itulah. Kami juga menggambar secara digital lah. Ini adalah pen. Jika ingin membuat garis lurus tanpa ada bengkok, itu tekan shift, maka dia akan lurus. Tekan shift. Nah, jika mau buat garis saja langsung tekan enter. Nah, itu membuat pen. Jika ingin membuat gelombang di pen, kita misalnya kita buat dulu garisnya, lalu setelah itu kita klik ini ya, yang si pick toolnya. Setelah itu klik si garisnya tadi, lalu kita klik kanan. Maaf, langsung di sini. Kita klik objeknya, kita klik di sini. Ada shape tool. Oke. Setelah ada shape tool, kita klik saja di tengah. Lalu kita pilih to curve. Oke, tinggal disesuaikan mau yang gimana ininya, gelombangnya. Nah, seperti itu. Jika mau lagi, kita tinggal tekan titik. Nah, kita tarik lagi. Nah, itu dasarnya kita menggunakan si tool dari pen ini. Oke, selanjutnya sini ada rectangle, artinya kita membuat kotak atau persegi. Sini. Jika ingin membuat kotak seginya sama semua, kita tekan CTRL lalu kita bentuk, maka dia akan berbentuk kotak persegi, bukan persegi panjang. Di bawahnya ada elips, itu untuk membuat lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, ini kan lonjong ya. Bagaimana jika kita ingin membuat lingkaran yang sama gitu, ukuran atas, bawah, kanan, kirinya? Kita klik CTRL lagi. Nah, jadi simetris dia. Setelah itu di bawahnya ini ada segi 5. Jika mau mengubah seginya, di sini kita buat 4, segi 4. Sini misalnya 3.
jadi segitiga gitu. Selanjutnya ini ada teks latihan CorelDRAW. Langsung saja kalau mau ditekskan gitu. Kalau mau teks ya klik ini text tool, lalu tekan di sembarang tempat, nah, baru kita ketik latihan. Seperti itu sih. Nah, untuk pertemuan yang sekarang supaya tidak lama, sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pewarnaan dalam CorelDRAW. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.